Halo adik-adikku semuanya, dimanapun kalian berada, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Hari ini bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Kamis 11 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini, untuk kelas 5-nya adalah gunung berapi dan untuk kelas 6 adalah danau di Indonesia. Kalau kalian penasaran dengan video kali ini, kalian yang belum subscribe bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik bisa menjadi tim gercep yang pertama kali nonton video, yang pertama kali like, dan pertama kali komen. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 5, di episode 29 kali ini berjudul Danau di Indonesia. Sinopsisnya adalah, di episode kali ini, Kak Angga akan mengajak teman-teman untuk memahami bacaan Indonesia sebagai negara agraris atau maritim. Dari bacaan tersebut, teman-teman akan mengenal dan memahami kosakata baru seperti kepulauan, agraris, maritim, hektar, dan daratan. Kalian akan mengenal danau yang salah satunya terbentuk karena letusan gunung berapi. Bagaimana cara menghitung luas danau menggunakan rumus persegi panjang dan membaca diagram batang? Simak terus tayangan kali ini ya. Nah, itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 5 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan negara agraris dan negara maritim? Yang pertama, negara maritim adalah negara yang wilayah teritorialnya sebagian besar adalah lautan atau perairan. Sedangkan negara agraris adalah negara yang profesi penduduknya mayoritas di bidang agraris atau pertanian. Nah, kalau Indonesia itu termasuk negara maritim dan agraris, karena negara Indonesia juga termasuk negara kepulauan atau mempunyai beberapa lautan, dan juga sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani. Nah, itulah pengertian dari agraris dan maritim. Semoga adik-adik tidak susah membedakannya ya. Oke, kita lanjut untuk yang kelas 2. Astagfirullah, untuk soal yang kedua maksud kakak. Untuk soal yang kedua, danau yang terbentuk dari gunung Merapi adalah, berikan contohnya. Untuk pengertian dari danau gunung Merapi adalah danau vulkanik. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Nah, lubang ini pada saat turun hujan akan terisi air kemudian membentuk danau. Nah, yang seperti ini disebut dengan danau vulkanik atau danau gunung Merapi. Untuk contohnya, ada Danau Toba, Danau Segara Anak, Kawah Putih yang ada di Bandung, Kawah Ijen yang ada di Jawa Timur, dan ada Kawah Gunung Kelut. Nah, ini yang paling dekat dengan rumah kakak nih, daerah Kelut atau Kawah Gunung Kelut. Nah, itulah pengertian dari Danau Gunung Merapi dan contoh-contoh dari danau yang terbentuk dari letusan Gunung Merapi. Nah, untuk yang kelas 5 cukup sampai di sini ya. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 6. Untuk kelas 6 kali ini di episode 29 berjudul Gunung Berapi. Sinopsisnya adalah, Dimas baru pulang dari naik gunung. Rio menyambutnya dengan senang. Dimas menjelaskan begitu banyak gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Hal ini membuat Rio juga mengetahui apa saja yang bisa terjadi jika sebuah gunung berapi masih aktif dan terjadi erupsi. Begitu banyak isi perut bumi yang dimuntahkan oleh gunung berapi seperti magma, lava, dan lain sebagainya. Rio pun belajar kosakata baru mengenai gunung berapi.
Nah, itulah sinopsis untuk kelas 6 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Dibaca saja tidak apa-apa adik-adik, tapi tidak perlu ditulis ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, apa yang keluar dari gunung berapi saat meletus? Jelaskan. Yang pertama, pastinya ada gas vulkanik. Gas ini tersusun dari berbagai zat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan nitrogen. Dan pastinya gas ini jika terhirup akan berbahaya bagi pernafasan manusia maupun hewan. Selanjutnya ada awan panas atau biasa yang disebut dengan pedus gombel apa gitu ya di Jawa Tengah. Kalau yang dari Jawa Tengah yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, awan panas ini bisa menyebabkan kematian pada makhluk hidup dan merusak bangunan karena saking panasnya manusia atau makhluk hidup tidak kuat menahan dan bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga ada lava. Lava adalah magma yang keluar dan mengalir ke permukaan gunung. Yang keempat ada lahar. Lahar ini adalah aliran material vulkanik yang berupa campuran seperti pasir, batu, dan kerikil. Nah, ini pasir, batu, dan kerikilnya ini dalam bentuk panas. Jadi kalau terkena manusia itu pun juga berbahaya. Ataupun kena hewan itu juga berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Dan yang terakhir ada hujan abu. Nah, kita sebaiknya menggunakan masker karena abu vulkanik ini bisa berbahaya untuk kesehatan. Nah, misalnya nih, gunung berapi yang meletus itu di daerah Kelut, Gunung Kelut itu di daerah rumah kakak itu juga masih terkena hujan abunya karena itu ledakannya cukup besar. Meskipun jaraknya cukup jauh, di kota lain juga masih bisa terkena hujan abu tersebut. Nah, itulah bahaya dari gunung berapi. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa supaya gunung berapi yang masih aktif di Indonesia ini tidak meletus secara dahsyat sehingga tidak menghasilkan korban jiwa. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah masih tentang gunung berapi, yaitu bagaimana cara penyelamatan diri dari ancaman bahaya gunung berapi. Jawabannya yang pertama adalah pergi menjauh dari area gunung, terutama area berbahaya seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Nah, makanya kalau kita sudah dianjurkan untuk mengungsi, lebih baik kita menurut untuk mengungsi karena begitu bahayanya yang keluar dari gunung berapi itu menyebabkan kematian bagi makhluk hidup. Jadi kalau disuruh menjauh, kita harus nurut untuk menjauh. Yang kedua, jika berada di tempat terbuka, tetap lindungi diri dari abu letusan dan awan panas. Waspadai karena sewaktu-waktu bisa terjadi letusan susulan. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lain-lain. Karena seperti yang kakak katakan tadi, kerikilnya itu pun kan panas ya adik-adik. Jadi kalau terkena tubuh kalian, lengan kalian, atau celana kalian itu sebenarnya bisa menyebabkan percikan api. Jadi lebih baik menggunakan lengan panjang, celana panjang, dan topi. Dan selanjutnya pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung supaya abu vulkanik ataupun gas beracunnya tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Dan yang terakhir, saat turunnya awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua telapak tangan agar awan panas itu tidak mengenai langsung ke wajah kita. Nah, itulah beberapa cara penyelamatan diri dari ancaman bahaya gunung berapi. Yang pastinya kita harus patuh dengan arahan dari pemerintah ataupun yang berwenang agar kita bisa terhindar dari ancaman gunung berapi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!